Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama dengan Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video ke-7, video penutup dari seri pelajaran Alkitab, memahami doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Saudara, kita pada hari ini memasuki video penutup dari pemahaman tentang doktrin Trinitas, dan kita akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: yang abstrak menjadi nyata karena Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan kesimpulan saya pribadi setelah saya mempelajari doktrin Trinitas dengan seksama. Akhirnya saya tambahkan satu, muncul dari kesimpulan saya pribadi. Tentunya saya harus menyadari lebih dulu, tidak semua teman-teman hamba Tuhan, tidak semua jemaat bisa setuju dengan kesimpulan saya. Tetapi inilah kemampuan saya memahami Tuhan pencipta umat manusia sejagat ini. Saudara, saya segarkan lebih dulu. Di dalam video pertama sampai ke-7, ketika kita bicara tentang doktrin Trinitas, kita dihadapkan dengan sebuah kesimpulan dari bapak-bapak gereja kita, orang-orang suci pada zaman itu. Sehingga lahirlah doktrin Trinitas ini bagi saudara dan saya sebagai umat Kristiani hingga hari ini. Yaitu kesimpulan yang pertama, bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Pencipta itu Esa, cuman satu. Namun keunikan sebagai umat Kristiani, Tuhan yang Esa ternyata ada di dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ketika semua orang bicara mengenai Bapa, Allah Bapa, semua manusia sejagat tidak ada masalah. Tetapi ketika muncul pribadi kedua, yaitu Anak, Sang Firman, yaitu Yesus, yang kemudian disempurnakan pekerjaannya dia di dunia ini oleh Roh Kudus, jadilah konflik, jadilah perdebatan, bisa juga jadilah olok-olok dari orang di luar Kristen sana, yang mungkin bisa membuat saudara marah, karena mereka berkata, Tuhannya orang Kristen ternyata tiga, bukan satu. Saudara, saya menasihatkan di atas mimbar Allah yang kudus ini, tidak usah berselisih, tidak usah harus panas hati. Kenapa? Karena masing-masing orang
memahami Tuhannya, pasti akan memberikan kesimpulan belum tentu sama. Tetapi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha agung adalah Tuhan yang bisa memahami perbedaan itu terjadi, karena Tuhan yang adil akan tahu sebagaimana Anda bisa mengerti tentang Dia. Tentunya masing-masing bangsa, masing-masing agama itu akan berbeda. Buat Tuhan tidak ada masalah. Yang punya masalah seringkali adalah manusia. Begitu tidak sama, bisa saja langsung berkata, pasti kamu neraka. Agamanya sama, tapi pandangannya, pahamnya tidak sama, pasti kamu sesat. Itulah kelakuan manusia. Dan Tuhan di surga cuma tersenyum ngelihat saudara dan saya rebut di bawah bumi ini, di bawah kolong langit ini. Dia cuma tersenyum. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang punya pikiran, yang punya rancangan bagi kita. Kita akui, Tuhan, misteri itu tidak bisa saya jangkau. Pikiranmu tidak bisa saya selami. Misteri yang terjadi atas hidup kami tidak bisa kami jawab. Tetapi itu ada. Dan hidup tetap harus kita jalani. Saudara, ketika Yesus Tuhan itu hadir, yaitu dikatakan Tuhan yang Esa tadi berkenan menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus, sehingga doktrin Trinitas kita menyatakan Tuhan yang Esa itu ternyata ada di dalam 3 pribadi yang berbeda. Karena setelah Tuhan Yesus, ternyata Roh Kudus yang ada di dalam Bapa, yang diutus oleh Yesus, yang keluar dari Bapa, yang diutus oleh Yesus, itu menyempurnakan pekerjaannya Dia, sehingga kita mengenal ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ketiga yang berbeda itu tetap pada hakikatnya adalah satu. Muncullah konflik ini tadi. Tetapi apa yang saya simpulkan dari saya mempelajari Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, justru saya melihat hadirnya Yesus, Tuhan yang menjelma sebagai manusia ini tadi, telah menjadikan berkat luar biasa, khususnya untuk orang Kristiani. Saya tidak bicara dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bisa memahami tentang Trinitas, tetapi khususnya orang Kristiani, justru telah menjadikan Allah yang abstrak, yang adalah roh, yang tidak bisa kita lihat, itu menjadi nyata karena kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika Dia menjadi manusia, Anda menjadi orang yang bisa melihat. Para rasul melihat. Para rasul bisa meraba. Thomas bisa mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku di telapak tangannya. Dia juga bisa melihat, para rasul, bagaimana Yesus Tuhan menikmati ikan goreng kesukaannya Dia. Mereka pun bisa melihat Yesus menangis ketika Lazarus mati, dan lain sebagainya. Dan mereka bisa melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Karena dengan mukjizat-mukjizat yang Dia hadirkan, yang Dia buat, tidak pernah bisa dibuat oleh nabi siapapun pada zaman dulu hingga zaman sekarang. Tidak pernah ada. Orang mati dibangkitkan. Lazarus mati 4 hari, hidup kembali. Dia mati, hidup kembali. Saudara, tidak ada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita melihat juga bagaimana Yesus ini tadi yang menjadikan yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang semuanya hanya cuma yakin bahwa Tuhan ada. Kamu percaya enggak? Percaya.
Walaupun aku bukan Kristen, aku juga percaya Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Semua berkesimpulan benar. Tetapi mereka tidak pernah bisa berkata. Yang abstrak itu jadi nyata. Mereka tidak bisa mengatakannya. Hanya orang Kristen yang bisa menyatakannya. Bahwa Tuhan itu ada namanya. Saudara, kita buktikan lebih dulu lewat ayat Alkitab yang tentunya sudah pernah saya bacakan di video-video yang sebelumnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, garis bawahi, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, garis bawahi, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini menunjukkan bahwa tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ada di dalam kata kita itu tadi. Mereka yang berbeda menciptakan bersama-sama, tetapi tiga yang berbeda pada hakikatnya tetap adalah satu. Yesus ada di dalamnya. Nah, saudara, saya tadi katakan bahwa hadirnya Yesus Kristus Tuhan sebagai pribadi yang kedua yang menjadikan konflik di dunia telah menjadi berkat khusus untuk orang Kristiani karena dia telah menjadikan yang abstrak, yang tidak nyata, Tuhan yang adalah roh yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan kehadirannya, yang abstrak itu menjadi nyata karena Anda bisa melihat wujud nyatanya karena Yesus Tuhan hadir itu sekaligus dia menggenapi dua ayat yang kita baca, yaitu dikatakan maka 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti wajah kita sama dengan Tuhan, bukan. Tetapi adalah sifat keilahian Tuhan sesungguhnya diberikan kepada kita sebagai umat ciptaannya. Sehingga oleh karena roh Allah ada di dalam kita, sesungguhnya Tuhan ingin engkau dijadikan sama. Sifat karakter baiknya, benarnya sama dengan dia. Dan oleh karena roh Allah ada di dalam kita, maka ketika Tuhan berfirman lewat Alkitabnya, Anda bisa ngerti apa yang dia mau untuk saudara dan saya lakukan. Dan ketika kita berdoa dengan keluh kesah kita, Tuhan pun bisa memahami tetesan air matamu ketika engkau tertekan di dalam kehidupanmu. Dan kau tidak sendiri. Ada dia yang menyertai. Nah, saudara, kemudian kehadiran Tuhan Yesus, dia menggenapi ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Semua pembicara-pembicara berkata bahwa manusia menjadi umat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena mereka, manusia itu punya akal budi. Sedang yang lain tidak. Dan manusia diberi kekuasaan untuk menjadi penguasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya. Alam ini diberikan kepada manusia. Membuktikan bahwa manusia adalah umat ciptaan yang paling mulia. Dan saudara yakin tidak? Ketika Anda disebut ciptaan yang paling mulia, ternyata digenapi bahwa Tuhan yang abstrak, yang roh, yang suci, maha suci, itu berkenan menjelma justru sebagai manusia. Sama. Inilah yang saya katakan menjadi berkat secara khusus orang Kristiani yang mengerti tentang doktrin Trinitas. Dia turun menjelma sebagai manusia, menggenapi ayat 27 dari Kejadian pasal 1. Dia buktikan
engkau adalah ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu, aku Tuhan berkenan menjelma sebagai ciptaan yang paling mulia dalam wujud manusia, yaitu anak Allah, anak manusia. Dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan. Saudara, berbahagialah engkau yang mengasihi Yesus sebagai Tuhanmu. Karena Dia ingin tunjukkan juga, karena manusia tak ciptakan sebagai umat yang paling mulia. Oleh karena itulah, aku juga tidak harus merasa malu jika aku sebagai Allah turun ke dunia, menjelma dalam wujud manusia, sama dengan kamu. Tetapi Dia yang 100% ilahi, Tuhan, Dia tunjukkan, Dia berbeda dengan saudara dan saya, karena Dia penuh dengan kuasa. Dia maha kuasa, sehingga apa yang dihadirkan membuat kita takjub kepada Dia, dan kita datang kepada Dia dengan takut dan gentar. Saudara, Dia adalah sosok pribadi Tuhan yang esa, yang telah berkenan turun ke dunia, menjelma sebagai manusia, yang telah menjadikan yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, menjadi nyata. Semua orang bisa panggil Tuhan, semua orang bisa panggil Allah. Tetapi ketika engkau hanya menyebut Tuhan, hanya menyebut Allah, keakraban antara kita yang menyebut dengan yang disebut itu belum terjalin. Sama seperti ketika engkau berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih pertolonganmu. Terima kasih berkatmu. Berarti Anda adalah insan ciptaan yang mengenal kepada Tuhan Sang Pencipta. Ada hubungan. Bukan cuma sekedar kenal, tetapi saling mengenal. Saudara, kita buktikan lewat Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ada orang yang namanya Saulus. Pada waktu itu ketika dia belum bertobat, dia adalah tokoh agama, punya jabatan yang tinggi. Namun, dia punya perbuatan jahat. Setiap pengikut jalan Kristus Yesus itu akan ditangkap oleh dia, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi Tuhan melihat Saulus ini bisa menjadi alatku. Bisa menjadi alatku. Oleh karena itu, Tuhan tangkap Saulus, pakai Saulus. Ketika Saulus bertobat menjadi nama Paulus, dan dipakai untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara, kisahnya demikian. Kisah Rasul pasal 9, judul bacaannya adalah Saulus bertobat. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, itulah kisah pertobatannya Saulus yang sudah membawa surat kuasa untuk menganiaya semua pengikut Kristus yang dia jumpai, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ditangkap, dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Bisa disiksa, bisa dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah dekat dengan kota itu, mendadak muncul cahaya yang memancar, membuat Saulus buta. Dia rebah ke tanah.
Saudara, Saulus adalah orang pinter, yang berpendidikan tinggi, yang punya relasi dengan orang-orang kelas atas, para bangsawan, raja, dan lain sebagainya. Karena dia punya jabatan juga, jabatan yang tinggi. Dia punya pendidikan luar biasa. Dia adalah ahli Taurat, orang Farisi. Dia hafal Alkitab. Saudara, dia langsung berpikir, kejadian ini pasti bukan orang yang bisa berbuat. Kenapa? Karena begitu cahaya ini menerpa mukanya, dia langsung rebah, dia sujud ke tanah, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Langsung otaknya berpikir, ini pasti Tuhan yang berbuat. Oleh karena itu, dia langsung berkata, kita ulang, baca ayat 4 dan ayat 5. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Otaknya langsung berkesimpulan, ini bukan perbuatan manusia, ini pasti perbuatan Tuhan, ini pasti yang ajaib dari Dia yang Maha Kuasa. Di belakang sinar tadi keluar suara, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kaget Saulus. Ternyata Tuhan itu punya nama yang bernama Yesus. Saudara boleh bertepuk tangan ketika Anda menyaksikan video saya, bahwa Tuhan yang abstrak telah dijadikan oleh hadirnya Yesus yang adalah Kristus menjadi nyata. Dan mulai hari itu saudara mengenal Tuhan yang tidak kelihatan ternyata punya nama Yesus. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya lewat kehadirannya Dia. Dia menggenapi, membuktikan saudara dan saya sebagai umat ciptaan yang paling mulia, karena Dia yang maha mulia pun berkenan menjelma dalam wujud manusia sama seperti ciptaannya. Kemudian Dia juga menyatakan dirinya, bahwa Tuhan yang abstrak, yang kau tidak pernah tahu namanya, sekarang menjadi tahu karena Dia menyatakan dirinya, akulah Yesus, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Nah saudara, yang berikutnya yang luar biasa lagi, Dia juga genapi janjinya Dia. Karena setelah Dia naik ke surga, ternyata Dia tetap menyertai saudara dan saya, dan janjinya Dia genapi, dan Dia tidak pernah tinggalkan saudara, karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus disempurnakan oleh pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Penutup video saya yang ketujuh ini, kita buka pada Matius pasal ke-28. Saya bacakan ayat 19 dan 20. Perhatian kita di ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dia tetap ada di dalam persekutuan yang tidak terpisahkan, karena tiga yang berbeda pada hakikatnya tetap adalah satu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Yesus, aku Tuhan Sang Pencipta, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Dia genapi apa yang Dia janjikan, karena Dia utus Roh Kudus yang menjadi bagian di dalam hidupnya ketika Dia menghembusi
para rasulnya, dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Dia sedang ingin membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidupku, ada di dalam aku, sama seperti Bapa mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Itulah yang menggenapi bahwa dia tetap menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman, karena Roh Kudus akan mengerjakan segala sesuatu untuk Yesus. Saudara, tuntas sudah pemahaman kita tentang doktrin Trinitas. Semoga dengan bahasa saya yang sederhana ini Anda terberkati. Namun, saya tetap yakin di belakang saya masih banyak sahabat-sahabat yang lebih bisa menyempurnakan video saya, karena mereka adalah teman-teman yang secara khusus belajar mengenai Alkitab belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Saya yakin mereka akan juga membuat video yang bisa menyempurnakan video saya, di mana saya juga dengan kerendahan hati bisa belajar daripada video teman-teman, agar supaya saya bisa memberikan pengajaran yang lebih sempurna. Shalom, sampai ketemu lagi lewat judul video yang akan datang. Haleluya, amin.